Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Sabrina dengan NIM B1B1222054. Saya membuat video cerita ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baiklah, langsung saja. Jadi gini ceritanya. Nah, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2024, saya bersama teman-teman saya janjian kumpul di Kosela untuk turun lapangan ke Desa Solok. Tetapi kami makan dulu dikarenakan perjalanan dari Mendalo ke Desa Solok itu lumayan 1 jam, dan kemudian itu kami berangkat. Setelah 1 jam kami sampai, lalu kami langsung saja ke rumah Pak Kades. Dikarenakan kepala desa pada saat itu tidak bisa ditemui, jadi kami menemui Pak Kades. Saya bersama Sheila Putri Sinta, Tasya Nipa, Puput Aprianti, Muhammad Rapi, Muhammad Abida Jagedita, Kemas Muhammad Sultan Desik mewawancarai Pak Sekdes menanyakan analisis SWOT perencanaan pembangunan di Desa Solok. Setelah cukup, kami berbincang dan sudah mendapatkan informasi, lalu kami meminta izin pamit pulang untuk foto dokumentasi bersama Pak Sekdes. Nah, hasil dari wawancara kami yang saya simpulkan yaitu Desa Solok ini adalah sebuah desa yang memiliki batas wilayah yuridis, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Dalam sistem pemerintahan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa harus memiliki perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi, transparansi, dan demokrasi yang berkembang. Rencana jangka menengah desa atau RPJMDes dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RKPDes adalah dokumen strategis yang wajib disusun oleh setiap desa. Nah, termasuk juga di Desa Solok ini. Nah, Desa Solok memiliki sejarah yang panjang, mulai dari awalnya sebagai pemekaran dari Desa Solok Sakean pada tahun 1982. Penduduk awalnya tinggal di sepanjang wilayah Kumpeh dan kemudian membuka hutan untuk ditanami padi dan palawija serta tanaman lainnya. Nah, pada tahun 1960-an, pendatang dari berbagai provinsi dan pulau lainnya datang ke Desa Solok untuk bekerja sebagai penyadap karet dan membuka hutan untuk bertani. Mereka akhirnya menetap dan sekarang menjadi bagian dari masyarakat Desa Solok. Nah, dalam analisis SWOT Desa Solok, beberapa faktor penting harus ditimbangkan. Yang saya temui itu faktor kekuatan atau strength, termasuk yang pertama jumlah penduduk yang besar dapat memiliki modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, Desa Solok memiliki potensi sumber daya alam yang luas seperti hutan dan sungai yang dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Nah, pada faktor kelemahan atau weakness termasuk yang pertama, Desa Solok ini memiliki keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur dan fasilitas yang dapat menghambat pengembangan masyarakat maksudnya. Nah, yang kedua, Desa Solok memiliki keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang dapat menghambat pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, Desa Solok itu memiliki keterbatasan akses ke pasar yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat juga. Nah, selanjutnya faktor peluang atau opportunity. Yang termasuk itu, yang pertama pengembangan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dapat meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, pengembangan sumber daya alam seperti hutan Tembesu dan Danau Solok itu dapat meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan masyarakat dengan menjadikan Desa Solok sebagai desa wisata. Yang ketiga itu pengembangan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya itu
faktor ancaman. Nah, pada faktor ancaman ini yang pertama, keterbatasan sumber daya alam dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Yang kedua itu keterbatasan akses ke pasar dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga itu keterbatasan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat menghambat pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat juga. Nah, dalam analisis SWOT desa Solok ini beberapa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Beberapa strategi tersebut termasuk pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan sumber daya alam dapat meningkatkan pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan keterampilan dan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, analisis desa Solok dapat membantu dalam meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan, serta meningkatkan pengembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Nah, selanjutnya, lanjut ke cerita yang tadi. Setelah kami foto dengan Pak Sekdes, kami berpamitan pulang dan teman saya mengajak kami melihat hutan Tembesu dan Danau Solok yang tadi diceritakan oleh Pak Kades. Lalu kami menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, tetapi jalan yang kami lalui itu tanah merah serta ada batu-batunya. Nah, itu jika cuaca panas, jalan tersebut berdebu, namun jika hujan, jalan tersebut menjadi licak. Nah, sesampainya kami di hutannya, sesampai kami di hutan Tembesu, kami melihat bahwa hutannya sepi serta ditutupi dengan palang bambu. Tetapi teman saya menanyakan ke anak-anak warga sekitar apakah boleh masuk atau tidak. Nah, setelah itu kami diizinkan untuk masuk dan kami sedikit berbincang mengenai inovasi apa yang bagusnya dibuat di hutan tersebut. Nah, kami menyarankan bahwa dibuat tempat camping, tetapi Sheila mengatakan bahwa di hutan Tembesu banyak nyamuk dan ada genangan air, jadi tidak memungkinkan untuk camping di sana. Nah, setelah itu kami ingin mengunjungi Danau Solok, tetapi kata Sheila bahwa akses jalan menuju Danau Solok itu sulit karena sudah tertutup dengan semak-semak belukar. Setelah itu karena tidak jadi ke danau, jadi kami duduk sebentar di rumah Sheila. Setelah hari tidak terlalu panas, kami bersiap untuk langsung pulang. Nah, baiklah, sepertinya sudah begitu banyak cerita saya dari hal penting maupun hal tidak penting. Di akhir ini saya akan menambahkan analisis SWOT Desa Solok yang telah kelompok kami susun dan dokumentasi perjalanan kami ke Desa Solok. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my own devices, many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Gray clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes,